Pemandu lagu diamankan Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram. Seorang perempuan warga Sindu, Kota Mataram meninggal setelah diduga ditikam mantan suaminya. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beberapa informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Ariasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, 6 pemandu lagu diamankan Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram saat razia tempat hiburan malam. 2 diantaranya pekerja kafe yang diamankan masih di bawah umur. Satu persatu tempat hiburan malam di wilayah Kota Mataram dirazia Polresta Mataram. Kasat Reskrim Polresta Mataram mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya perempuan pekerja kafe di bawah umur serta peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar. Razia ini juga merupakan giat imbangan kegiatan rutin yang ditingkatkan dari Polresta Mataram dalam rangka mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif. Dari hasil razia di 3 kafe remang-remang yang ada di wilayah Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, petugas mengamankan 1 pengelola kafe serta 6 perempuan pekerja kafe untuk dimintai keterangan. Dari 6 orang tersebut, 2 diantaranya masih di bawah umur berinisial KA, 17 tahun, alamat Lombok Barat, dan RR, 17 tahun, alamat Purwakarta, Jawa Barat. Pelaksanaan memang sasaran kafe maupun hotel dalam hal ini yang berindikasi memang kafe-kafe yang memperdagangkan anak di bawah umur. Alhasil kita mendapat 2 yang memang sesuai dengan KTP identitas itu lahir di tahun 2006, jadi otomatis masih berumur 17 tahun. Dan memang diakui oleh pihak kafe bahwa yang bersangkutan ini freelance, setiap ada orang ingin didampingi atau mendampingi yang bersangkutan pastinya dipanggil, dan itu masuk ke nota nantinya. Terus yang kedua, kita sasaran hotel dan sasaran orang dalam hal ini kita geledah orang sehubungan dengan narkotika atau handak lainnya atau sajam. Untuk pekerja di bawah umur saat ini sedang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Mataram untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara untuk pengelola kafe saat ini diperiksa Unit Tipiter Satreskrim Polresta Mataram. Selain mengamankan pekerja kafe, petugas juga menyita ratusan minuman beralkohol, miras berbagai merek dan jenis tanpa izin edar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang perempuan berinisial NA, warga Sindu, Kota Mataram, meninggal setelah diduga ditikam mantan suaminya di kamar kos di wilayah Cakranegara. Nasib malang menimpa NA, warga Sindu, Kelurahan Kota Mataram. Ia meregang nyawa setelah diduga ditikam mantan suaminya di sebuah kamar kos di wilayah Cakranegara. Kapolsek Sandubaya menjelaskan kejadian bermula saat korban dan terduga pelaku cekcok di kamar kos. Cekcok antara terduga pelaku dan korban kemudian diketahui pemilik kos atas nama Iko Manggiria dan melihat korban dengan terduga pelaku yang merupakan mantan suaminya cekcok sampai berteriak. Namun, saksi tidak berani melerai karena khawatir dianggap mencampuri masalah pribadi. Setelah terduga pelaku pergi, korban berteriak minta tolong sehingga saksi menuju kamar korban dan melihat korban sudah bersimbah darah. Kronologis kejadiannya singkat kami sampaikan bahwa pagi hari sekira pukul 7.20 pemilik kos-kosan itu menerima informasi bahwa adanya wanita yang berteriak minta tolong. Karena adanya wanita yang berteriak minta tolong sehingga didatangi oleh pemilik kos melihat wanita di salah satu kamar kosnya telah bersimbah darah untuk minta tolong. Kemudian dari beberapa penghuni kos juga ikut membantu, korban dibawa ke rumah sakit. Namun sebelum kejadian tersebut, pemilik kos dan penghuni kos lainnya
melihat bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar tersebut, kemudian terjadi perkelahian atau percecokan atau pertengkaran yang mengakibatkan suara cukup keras. Namun karena pemilik kos ataupun penghuni kos lainnya itu merupakan masalah pribadi sehingga tidak ikut campur terhadap perselisihan tersebut. Pemilik kos bersama sejumlah saksi lain sempat membawa korban ke rumah sakit terdekat dalam keadaan terluka. Namun setelah dirawat di rumah sakit sekitar 30 menit, nyawa korban tidak tertolong. Dengan kejadian ini, polisi kini tengah memburu terduga pelaku mantan suami inisial NA. Polisi juga menyelidiki modus dan penyebab terduga pelaku nekat menghabisi nyawa mantan istrinya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sempat buron selama 3 hari, terduga pelaku pembunuhan terhadap mantan istri akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan polisi langsung menggelandang ke Mapolresta Mataram guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelarian terduga pelaku pembunuhan KA 40 tahun terhadap mantan istri NA 33 tahun di Cakra Negara Kota Mataram harus berakhir. Setelah 3 hari dalam pengejaran polisi, pelaku akhirnya menyerahkan diri dan diamankan tim Reskrim Polresta Mataram. Pelaku yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak dijemput menggunakan mobil dan digelandang polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya menghabisi nyawa mantan istrinya berinisial NKBA karena motif cemburu buta. TKP kos-kosan Jalan Tamtanus 14 Cilinaya Cakra Negara, Sabtu 20 April 2024. Saya bilangin dia supaya berhenti ketemu sama itu, kan saya udah tahu orangnya gimana. Nanti ketemu sama laki-laki itu gitu. Ya, Tercekcok, ada mulut. ya di mulut, terus dia tiba-tiba dia marah, bukan urusanmu, dia bilang memang bukan urusan saya. Saya cuma ngasih tahu, dia duluan emosi, Pak. Oke, habis itu kan belah mata toh. Ya, Terus apa yang sudah bawa, apa sudah ambil dari situ? enggak, dia Alat memang dimaksud. pisau itu udah ada di dekat lemari itu, di jendela itu. Motif dari pelaku ini ada api cemburu terhadap korban yang memang dimana korban pada saat dia nikah dengan korban itu sempat korban ada pil atau pria idaman lain, dimana pada saat itu ada saksi-saksi yang menerangkan memang ada sempat di dalam kos-kosan ada teriakan dan korban berlumuran darah terduga melarikan diri. Alhasil hari ini alhamdulillah semua sudah terungkap apa motif dibalik semua ini dan korban sendiri sudah kita lakukan otopsi. Kini pelaku KA sudah menjalani penahanan di rutan Mapolresta Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan
sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian dong spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan massa aksi berunjuk rasa di depan pintu gerbang Mapolres Lombok Tengah. Mereka mendesak polisi segera mengungkap kasus kematian perempuan di kamar kos-kosan di wilayah Kuta yang diduga sebagai korban pembunuhan. Kemarahan ratusan massa aksi ini tidak dapat dibendung, bahkan mereka nekat mendobrak pintu gerbang Mapolres Lombok Tengah untuk memaksa masuk ke dalam. Beruntungnya aparat yang berjaga dapat menghalau massa sehingga kericuhan dapat dihentikan dan memberikan pengertian kepada massa aksi karena polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Kemarahan warga ini buntut dari kasus seorang perempuan asal desa Bangket Parak Pujut yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos-kosan yang ada di wilayah Kuta, Lombok Tengah awal bulan Ramadan lalu. Berdasarkan hasil autopsi, polisi menyimpulkan bahwa kematian korban bernama Heni Sukmawati, pegawai salah satu hotel di Kuta, Mandalika, karena bunuh diri, namun keluarga dan orang terdekat korban tidak percaya lantaran menduga adanya kejanggalan. Warga pun mendesak agar polisi melakukan pendalaman kasus tersebut, namun sudah 1 bulan kasus kematian Heni hingga kini belum dapat terungkap. Sementara itu polisi membantah jika kasus tersebut dihentikan lantaran hingga kini pendalaman masih terus dilakukan. Adapun saat ini penyelidikan sudah pada tahap digital forensik. Polres Lombok Tengah tidak pernah meng-SP3-kan, menghentikan kasus itu. Kasus itu tetap berjalan. Reskrim masih bekerja untuk mencari petunjuk-petunjuk baru dan alat-alat bukti baru yang mengarah ke pembunuhan. Jadi tidak benar kalau kasus kejadian itu dipeti emaskan, dipeti eskan. Kita sedang melaksanakan lidik mendalam, upaya-upaya maksimal, termasuk mencari keberadaan alat-alat bukti seperti yang sempat viral kemarin juga sedang kita usahakan dicari. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Saat itu pemirsa, 9 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di objek wisata diringkus polisi dan dari tangan terduga pelaku polisi mengamankan 7 unit motor sebagai barang bukti. Inilah ke-9 tersangka kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor selama bulan Ramadan hingga Lebaran yang diamankan Polres Lombok Tengah. Dari terduga pelaku, polisi mengamankan 7 unit sepeda motor hasil pencurian dan 4 unit milik pelaku yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya.
Sebagian pelaku ditangkap di wilayah Pujut, Lombok Tengah dengan TKP objek wisata. Polisi mengungkapkan modus para pelaku dengan mendatangi lokasi wisata untuk liburan. Sementara itu, berdasarkan pengakuan para pelaku yang terdiri dari pemain baru dan residivis ini nekat mencuri karena kecanduan judi online dan narkoba. Ada paling banyak itu di Pujut. Ada Kecamatan Pujut maksudnya? Ya. Di lokasi wisata atau seperti ya? Bisa dibawa. Karena mereka hunting, kemudian mereka paling banyak menggunakan modus seperti kunci. Untuk digunakan untuk nyabu sama narkoba. Nyabu sama narkoba ya. Main slot. Selanjutnya, kendaraan hasil curian dikembalikan pada pemilik langsung di Mapolres Lombok Tengah. Ini motor sewaan, disewa sama bule. Punyanya Bapak disewa bule untuk disewa. Udah berapa hari kira Pak? 15 hari. 15 hari ya. Di mana hilangnya Pak? Di Pantai Tanjungan. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Pulau Maringke Lombok Timur kesulitan melakukan penyeberangan menuju daratan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi menyusul jembatan penyeberangan ambruk diterjang gelombang tinggi. Jembatan penyeberangan pulau terluar Lombok Timur, Desa Maringke, Kecamatan Keruakini, ambruk diterjang gelombang tinggi. Akibatnya warga kesulitan melakukan penyeberangan menuju daratan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan mengganggu akses para guru terpencil yang mengajar ke pulau ini. Meski dalam kondisi roboh, warga tetap nekat melintasi jembatan karena satu-satunya akses menuju pulau ini. Warga berharap agar jembatan ini bisa segera diperbaiki sehingga tidak membahayakan warga. Kesulitannya masyarakat di saat ini rentan akan bahaya kalau itu terus kita pakai. Nah, karena yang membentuk ET yang di depannya itu juga sudah mau ambruk. Nah, oleh karena itu kami haraplah dinas-dinas terkait yang membidangi seperti kelautan maupun perhubungan untuk bisa peran aktif atau ikut andil untuk melakukan perbaikan tersebut. Pak Hari, memang di dalam surat kita itu kita minta agar segera karena kondisi masyarakat di sana untuk aktivitas sehari-hari itu agak terganggu. Cuma ini menjadi perhatian pemerintah juga supaya cepat diperbaiki. Itu kita temuskan suratnya juga ke Dinas Perhubungan, ke BPBD. Itu mungkin suratnya sudah dilayangkan sama teman-teman itu supaya secepat dan segera ditangani. Jembatan ini sendiri dibangun sejak tahun 2016 silam untuk mendukung kelancaran transportasi warga Desa Maringke, Pulau Terluar, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lalu istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Kejatuhan. Longsor. Gajah. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.
BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Orang angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu sama. Jangan lewat kalian dong spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasca dipagari kawat berduri oleh orang yang mengaku sebagai pemilik lahan, pemerintah Desa Sesaut Lombok Barat ajak masyarakat setempat selesaikan persoalan lahan destinasi wisata Bawah Are dengan musyawarah mufakat. Sempat viral dan selalu menjadi pilihan destinasi wisata Bawah Are Desa Sesaut Lombok Barat malah dipagari kawat berduri oleh oknum yang mengaku sebagai pemilik lahan. Pemagaran sepanjang pinggir sungai terbentang sehingga menyulitkan pengunjung yang akan berkunjung ke kawasan itu karena khawatir akan terkena oleh kawat berduri yang terpasang. Pejabat Kepala Desa Sesaut bersama tim kecamatan turun langsung melakukan pengecekan. Menurut PJ KD Sesaut Sarbini, lahan tersebut dipagar oknum warga pada bulan Ramadan jelang Idul Fitri. Dampak pemagaran tersebut, jumlah pengunjung ke destinasi yang terkenal dan identik dengan sungai Are Swiss itu menurun dari biasanya bisa mencapai 3.000 pada musim Lebaran Ketupat, turun menjadi 1,5 ribu hingga 2.000. Kita pertegas termasuk batas sungai ini yang tentu ini sudah masuk sempadan kali yang dipagar ini. Ya. Klaim dari yang memagar ini apa dia Pak? Ada klaimnya? Nah, ini informasi yang kami terima karena Pak Kadus dan pengelola yang kita utus untuk komunikasi dengan pihak pemilik atau yang berbatasan langsung dengan kali ini, informasinya sudah memiliki sertifikat. Nah, ini yang kita mau pertanyakan, sertifikat ini. Kita ingin melihat dan kita verifikasi ke BPN ya.
Pihak desa dalam waktu dekat segera memanggil warga yang telah memagar lahan tersebut dan akan melakukan pendekatan secara musyawarah mufakat untuk penyelesaiannya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Antrean pengendaraan pengangkut barang dan mobil pribadi mengular hingga luar areal Pelabuhan Pototanu, Sumbawa Barat saat arus balik Lebaran. Puncak kemacetan terlihat di Pelabuhan Pototanu, Sumbawa Barat saat arus balik Lebaran. Di dalam pelabuhan terlihat antrian truk dan mobil pribadi di area parkir menunggu giliran masuk kapal di Dermaga 1 dan Dermaga 2. Antrian kendaraan roda 2 juga terjadi, sementara para penumpang pejalan kaki juga terlihat padat di Pelabuhan Pototanu. Untuk mengurai kemacetan, petugas dari Polsek Pelabuhan Laut Pototanu dibantu oleh TNI dan Dinas Perhubungan melakukan pengaturan lalu lintas. Mereka juga membuat kantong-kantong parkir untuk mengurai kemacetan. Menurut Kapolsek Pelabuhan Laut Pototanu, Ibtu Nurlana, kemacetan terjadi karena hari ini merupakan puncak arus balik Lebaran dan libur sekolah. Selain itu, adanya perbaikan salah satu dermaga di Pelabuhan Kayangan juga menyebabkan terganggunya jadwal sandar kapal. Situasi di Pelabuhan Pototanu dalam arus balik libur Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 ini untuk arus memang terjadi peningkatan atau lonjakan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 pribadi. Namun demikian kami mengambil langkah antisipasi untuk mengurai dengan menyiapkan beberapa kantong-kantong antrian. Saat ini kondisi mulai normal, kendaraan berangsur-angsur masuk kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masyarakat Desa Pringgasele Selatan, Lombok Timur memiliki tradisi dongdala, di mana tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan juga menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgasele Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgasele Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgasele Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.